Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 1% lebih ke angka 7.616. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang secara pergerakan sebenarnya masih uptrend untuk teranjang menengah. Laba bersih semester 1 masih naik 20%, tapi hari ini malah terpantau terkoreksi. Bagaimana potensi saham ke depannya bakal masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BRIS yang jika kita perhatikan hari ini turun 0,77% ke harga 2.590. Cara pergerakan jika kita perhatikan satu minggu terakhir BRIS kembali melemah. Dan jika kita lihat BRIS sampai saat ini memang masih kesulitan untuk melewati resisten di 2.750 sampai 2.800. Zona resistennya jika kita perhatikan dari bulan Maret sudah beberapa kali dicoba ditembus, sampai saat ini masih belum berhasil break. Dan jika kita lihat pada bulan Maret sempat mencoba break gagal, malah sempat mengetes garis EMA 140. Dan saat ini mencoba break tetap gagal dan saat ini mengetes support di EMA 50 di sekitar 2.570. Jadi cara pergerakan sebenarnya BRIS masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 140. Karena sebelum juga mengetes masih bisa bertahan dan kembali rebound selama masih kuat berada di atas garis EMA. Dan untuk BRIS jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini, asing terpantau hari ini kembali keluar. Dengan jumlah lumayan besar, satu minggu terakhir asing terpantau sudah mulai take profit dari saham BRIS. Dan dari data broker saham pun penurunan hari ini terpantau masih ada distribusi besar. Dan kalau pemberitaan dengan judul surplus 20% BRIS di Juni ini masih meraup laba 3,39 triliun. Jadi secara laporan keuangan semester 1 ini BRIS masih mencatatkan laba bersih. Tapi secara teknikal saat ini BRIS sudah mulai melemah dan terpantau satu minggu ini asing sudah mulai keluar, sudah mulai distribusi, sudah mulai take profit. Jadi untuk BRIS tetap harus hati-hati. Jika terpantau minggu ini BRIS ternyata gagal bertahan di garis EMA 50, maka cara pergerakan BRIS ada potensi sudah mulai melemah. Jadi ada potensi itu lanjut turun mengetes garis EMA 150 sekitar 2.400. Dan apabila teman-teman ingin coba pantau saham BRIS untuk entry, saat ini memang masih bisa dipantau karena masih berada di garis EMA 50. Kita bisa wait and see. Lihat apakah BRIS bisa bertahan di garis EMA 50. Apabila terpantau BRIS besok mengetes kembali garis EMA 50 di sekitar 2.570 masih bisa bertahan dan naik, masih menarik untuk swing dengan target tetap di resisten kuatnya di 2.750 sampai 2.800. Jadi wait and see, tunggu sampai ada candle hijau seperti di sini mengetes, ada candle hijau, bisa coba ikut entry, tapi tetap jadikan target take profit itu di resisten kuatnya. Sedangkan jika kita pantau ternyata besok BRIS masih lanjut turun bawah garis EMA 50, sebaiknya entry, dan lebih oke apabila mau entry itu tunggu koreksi lanjutan ke garis EMA 150. Seperti di sini sempat terkoreksi, bisa rebound, tapi mencoba naik tetap gagal dan arahnya tetap di garis EMA 150. Dan jika terpantau BRIS gagal naik kembali di atas garis EMA 50, masih ada potensi untuk BRIS kembali menuju garis EMA 150. Dan untuk entry wait and see dulu, lihat di support mana BRIS bisa bertahan dan rebound. Pada saat terpantau bisa rebound, baru kita ikutan entry untuk target swing atau target trading jangka pendek. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham agro yang kemarin sempat naik tinggi tapi hari ini juga kembali terkoreksi turun 4% lebih ke 270. Cara pergerakan jika kita perhatikan agro sebenarnya memang sudah mulai oke, sudah mulai uptrend, secara bersih naik di atas garis EMA 50 150. Tapi saat ini belum sempat mengetes 300, baru mengetes 280, agro sudah belum berhasil break dan bisa kita lihat sempat minggu lalu mengetes kembali garis EMA 150. Jadi hari Jumat sempat mengetes garis EMA 150, hari Senin bisa rebound tapi tetap ini masih belum berhasil break 280 dan hari ini kembali melemah. Dan untuk agro bisa kita lihat penurunan 4% lebih hari ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau 2 minggu ini sudah mulai keluar. Jadi untuk agro karena saat ini masih belum break 280, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 kembali di sekitar 262 sampai 260. Jadi apabila teman ingin coba entry saham agro juga sama, usah ada wait and see kembali di sekitar 260 sampai 262. Jadi sama seperti di sini, pada saat mengetes ternyata gagal break, tunggu mengetes garis EMA 140, apabila masih bisa bertahan dari bawah baru ikut entry dengan target swing tetap saat ini di 280. Dan untuk teman-teman sudah dapat sekitar 250 ke bawah, menurut saya masih bisa hold untuk saham agro. Apabila teman-teman tidak mau swing dengan target 280, bisa hold terus selama agro tidak turun bawah garis EMA 50. Dan selama agro tidak turun bawah garis EMA 50, cara pergerakan agro untuk teranjang menengah menurut saya masih oke, masih ada potensi sudah kembali naik mengetes 280.
Tapi untuk entry saat ini lebih oke adalah wait and see kembali di sekitar 260. Lihat apakah agro bisa bertanda rebound. Apabila bisa bertanda rebound, baru ikuti entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Main, dan bisa kita lihat Main juga saat ini bisa bertanda rebound dari support EMA50. Karena selalu saya jelaskan, untuk apabila kita lihat sebuah saham terkoreksi ke garis EMA50, bisa coba pantau di garis EMA50 atau 150. Apabila masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry. Selama saham tersebut masih berada di atas koridor garis EMA, untuk saya pribadi saya selalu anggap secara tren saham tersebut masih oke, masih layak untuk di hold. Dan Main juga bisa kita lihat sebelumnya sempat terkoreksi mengetes garis EMA50 masih bisa bertanda rebound. Dan sama mengetes garis EMA50 masih bisa rebound. Satu minggu ini mencoba naik di atas 850 sampai 880, ternyata masih gagal. Mengetes garis EMA50 hari ini juga masih bisa bertanda rebound. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Main di harga bawah, selama masih di atas garis EMA50 di 780, Main juga masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir jika kita lihat masih masuk akumulasi. Walaupun akumulasi masih kecil untuk saham Main. Tapi secara teknikal Main masih sangat layak untuk di hold. Saya lihat masih ada potensi kembali naik mengetes 850. Jadi 850 sampai 900 memang saat ini merupakan target swing atau target take profit apabila teman-teman dapat di sekitar 800 ke bawah. Karena sampai saat ini resistennya masih lumayan kuat. Apabila terpantau masih mencoba break dan gagal, maka cara pergerakan Main akan mulai sideways. Jadi karena masih sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali terkoreksi apabila gagal break 850. Jadi paling oke, karena sideways saat ini pertimbangkan untuk swing. Selanjutnya JPFA juga bisa kita perhatikan. Cara pergerakan juga kemarin sempat turun bawah garis EMA50, tapi ini belum terkonfirmasi break, dan hari ini bisa kita lihat JPFA juga masih bisa bertahan dan naik kembali di atas garis EMA50. Dan untuk JPFA juga cara pergerakan hampir mirip dengan Main, bisa kita lihat sebelum juga terkoreksi ke garis EMA50 masih bisa bertanda rebound, kembali mengetes 1700 gagal break, turun kembali ke garis EMA50 masih bisa bertahan dan rebound. Dan untuk JPFA jika kita perhatikan di sini, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi beda dengan Main, asing sudah mulai keluar, tapi JPFA asing masih terus masuk, dan kenaikan 2% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga JPFA juga masih menarik untuk teman-teman hold apabila sudah dapat di harga bawah, dan saya lihat masih ada potensi ke target terdekat sekitar 1650 sampai 1700. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, misalnya lebih oke adalah coba tunggu kembali sekitar 1550 sampai 1565 apabila mau coba entry saham JPFA. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata minggu ini JPFA gagal bertahan dan lanjut turun bawah garis EMA50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.